telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Para guru Darul Najah 3 Mansur, berikan tepuk tangan untuk bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala Nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra. Salam takzim, hormat dan kerinduan kami untuk mudir hadal ma'af. Ustadzul Ali yang berhormat, terima kasih sudah diberikan amanah kembali untuk hadir di sini. Beberapa waktu lalu kami hadir bersama para santri-santri antum di aula sana. Hari ini anak merapat bersama guru-guru dan jumlahnya luar biasa banyak sekali hari ini ya. Qadarullah, ketika tadi malam anak mendapatkan WhatsApp dari Kiai Sofwan Manaf, dan ternyata banyak yang cemburu dengan DN3 hari ini. Kenapa? Beliau mengatakan seharusnya DN1 juga ngadain dong buat guru-guru IHT kayak gini gitu. Jadi anak bersyukur di 2023 diawali langkah kami sebelum kami merapat ke Sulawesi Tenggara. Langkah pertama 2023 adalah di Al-Mansur Darul Najah 3. Selamat datang. Oke. Kaifa ahwalukum Ustaz-Ustaz? Suasana pagi hari ini sejuk banget sejak tadi subuh sampai pagi hari ini. Kalau anak gak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi banyak yang akan mengheningkan cipta pagi hari ini. Banyak yang mengheningkan cipta dan banyak baca doa bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Tantangan bagi guru adalah ketika ngajar di pagi hari dan suasana rintik hujan. Tantangan bagi guru di luar sana adalah ketika menemukan Senin pagi. Tantangan bagi guru di luar sana, mereka senang banget ketika ketemu dengan hari Sabtu dan Minggu karena hari itu libur. Tapi ketika malam Senin, guru itu merenung di dalam kamar sambil mengatakan, ya Allah, secepat ini menciptakan Sabtu dan Minggu karena besoknya akan masuk. Mereka tak suka dengan upacara. Maka al-yaum, hari ini anak al-fakir bicara diberi amanah oleh Darul Najah 3 Mansur. Judul yang kami bawa di sini adalah, kalau di belakang ada in-house training, tapi hari ini kita akan merapat untuk mengangkat sebuah tema yang ini dirindukan oleh seluruh insan guru di negeri ini. Kami sudah bawa tema ini ke seluruh titik dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Serang hari ini, Inner Power of Teachers. Kalau putri akan nampak karakternya kalau ada inner beauty. Guru pun akan nampak karakternya kalau dia juga punya inner power. Inner power kalau dalam bahasa Arabnya adalah roh. Inner power of teachers berarti rohul mu'allim. Antum a'laman hal. Kaget saya ini. Sama. Tuh, lupa saya sampai mana tadi. Rohul mu'allim. Inner power of teachers. Maka ahibati fillah, hari ini kita akan bersama membawa satu segmen selama sampai kurang lebih selesai nanti part 1 jam sampai kita break nanti ada snack time. Info yang saya dapatkan dari Pak Marfuk sampai jam 10 kurang lebih. Kemudian setelah itu kita break dan kita lanjut kembali sampai sebelum zuhur.
Maka bismillah, kita mulai segmen pertama. Saya minta semuanya teman-teman, kita akan direkod ya hari ini. Ini 3 ada deretan 4 bangku, tolong diisi teman-teman yang 4 bangku yang kosong biar audionya terset dengan baik. Ayo. Bismillah. Kita mulai segmen pertama yang akan kami bawa hari ini adalah sudah syukur. Bismillah. Dari alam Darul Najah 3 Al-Mansur, rapatkan saf para calon pendidik ataupun para pendidik untuk bergerak bersama mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Tanpa kami tanya apa itu visi pendidikan Indonesia, dan itu sangat mudah, tinggal cari di Google, selesai. Tapi yang dicari sama Darul Najah 3 bukan hanya itu. Untuk menjadi guru yang profesional itu sangat mudah teman-teman. Untuk menjadi guru yang ahli RPP itu sangat mudah. Kita tinggal hunting di Google, selesai urusan. Tapi yang dirindukan dari alam Al-Mansur adalah al-mu'allim, al-muta'addib, guru yang berkarakter. Al-mu'allim tak cukup hanya muta'ahil, tak cukup hanya dia punya profesi dan ahli dalam bidangnya, tapi dia harus berkarakter. Maka hari ini people, ada tulisan menarik yang harus di-set oleh guru-guru Darul Najah 3 Al-Mansur. Apa itu? Ini quote-nya. Tolong jaga baik-baik narasi ini yang sudah ditulis oleh ribuan orang, ribuan guru di seluruh titik di negeri ini. Apa itu? Sampai ada satu sekolah international school di Jakarta dan di Batam, mereka men-set quote ini dan ditempel di ruang guru, ditempel di area fingerprint, ditempel di area kelasnya, bahwa apa? Inner power of teachers. Ada 2 quote yang harus kita set hari ini. Yang pertama ini dia teman-teman, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Ini kalimat ada 2 variabel, dan ini unik, dan ini nendang banget, jelek banget gitu kalau kata bahasa kita. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Andai kan ada guru yang mengatakan suruh masuk kelas, yang penting anak ngajar, pasti dia nggak beres ngajarnya. Ngajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Sampaikan kalimat ini ke putra putri Anda, ke anak didik Anda. Kalimatnya ganti teman-teman. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Anda yang sudah punya buah hati, segmen parenting selalu kami angkat bahwasanya bagi para orang tua yang sudah punya buah hati, mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Segmen parenting yang kami bawa kemana-mana itu selalu kami tip dan sharekan ke seluruh titik. Bagaimanapun guru adalah orang tua bagi mereka. Kalau tulisannya segmen parenting, biasanya parenting itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah menikah. Ini sudah menikah semua. Tapi kenapa segmen parenting diadakan di DN3 Al-Mansur? Karena parenting sangat dibutuhkan bagi sang guru. Guru adalah orang tua bagi para santrinya. Semua insan yang ada di dalam kampus ini, mereka merindukan sang orang tua yang ada di rumah. Tapi bagaimanapun Anda yang duduk depan kami adalah orang tua bagi mereka. Teman-teman, tolong diingat kalimat ini. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Pasti banyak yang mencatat di handphonenya, buat status di WA hari ini, ya. Boleh dapat kuat hari ini di story. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Maka anak Al-Fakir Rebu Chandra jauh dari Tanah Bogor hari ini merapat bersama Anda hari ini sebelum kami flight menuju ke Sulawesi Tenggara. Saya rindu ketika para santri hari itu merapat di aula dan mereka mengatakan bahwa santri itu unik dan tidak mungkin sama. Karakter santri ratusan orang itu
berapa ratus kali itu kan? 340 orang itu karakternya berbeda-beda. Anda yang mengajar darurat jam 3 itu masih aman. Andaikan jam pertama Anda ngajar teman-teman di darurat jam 3 itu masih aman. Andaikan jam terakhir Anda ngajar anak TK, pasti akan berubah di situ. Anda mendapatkan tantangan ketika mengajar anak TK, anak PAUD, pasti berubah. Setiap karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi teman-teman, setiap karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Yang duduk depan kami hari ini, karakter Anda pun unik dan tidak mungkin sama. Ada yang senang banget mengajar Al-Quran, dari mulai ini dia berdiri sampai selesai Al-Quran dia ngajarnya. Ada yang juga suka dengan Al-Hisab, karya dan matematikanya, sampai selesai dia mengabdi di pondok ini, udah dia nggak jauh dari materi itu. Unik dan tidak mungkin sama. Antum yang di depan kami hari ini hampir 80% otak kanannya lebih powerful dibandingkan otak kirinya. Karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Karena apa teman-teman? Coba kita lihat satu tulisan ini. Setiap guru itu dimanapun kami mengisi acara, itu dia akan tajam pada bidangnya masing-masing. Anda yang mu'alim al-arabiyah pertajam pada bidang itu. Anda yang mu'alim di satu bidang itu, maka saran kami adalah pertajam pada bidang itu. Anak hadir di sini karena anak pertajam bidang anak sejak anak di pesantren ada itu. Bersama Sadul Ali hari itu. Anak pertajam bidang anak bagaimana anak harus tampil di depan orang dan influence other, mempengaruhi orang. Bagaimana anak bisa tampil berapa ribu pun pesertanya, tapi kita harus bisa influence other. Taksir ilal ghair. Maka antum bersama teman-teman. Guru yang hebat, guru yang mengesankan, dia punya senjata ketika dia mengajar, influence other, mempengaruhi banyak orang. Yuk. Ada gambar menarik. Bagi Anda yang melihat gambar ini, pasti Anda akan mengatakan, Pak Happy itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Silat ini lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tanpa kami tulis pun Anda sudah bisa menebak kalau silat ini kelebihannya apa? Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silat ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah lihat di Pabuaran ada orang nongkrong depan pohon dan tanya abang itu bang lagi ngapain? Aku lagi nembang pohon dengan silet. Sampai tahun 2024 pun gak bakal selesai itu urusan. Itu silet teman-teman. Sampai antum ikuti irama anak bicara sampai mana endingnya. Itu silet. Ketika antum melihat gambar ini, antum mengatakan, Pak Happy bukan hanya silet, kapak pun punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan tumbang itu pohon, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anak belum pernah dengar ada santri putra dan dia melanggar dan dibotaknya pakai kapak. Punya kelebihan, punya kekurangan. Please my people, antum yang duduk depan kami lakum mazaya wa nuqsan. Yang senang dengan Arabiah, biasanya juga dia kekurangannya jadi matematika. Yang jago bahasa Arabiah, bahasa Arab, wa mahir bil Arabiah, tapi kekurangannya injil-injilnya kurang. Injil-injilnya keren banget ya, harus berjalan. Tapi ketika bicara bahasa Arab, nuqsan. Setiap guru lakum mazaya wa nuqsan. Maka karakter guru itu karena dia mengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gara-gara selain ini berkumpullah anak-anak UI, Universitas Indonesia. Mereka di satu titik. Mereka mencari karakternya masing-masing. Semua profesi, ada entrepreneur, ada orang entertain, ada guru, kumpul semua di UI hanya untuk mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa mereka mencari karakter itu? Para guru hari itu mengangkat kedua tangan selama kurang lebih 2 jam. Materi hari itu bukan in-house training, tapi hanya mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka mencari karakternya masing-masing. Dia termasuk guru yang fokus atau tidak fokus. Datang dari Cirebon, PGRI, 2 rombongan hadir di situ. Mereka teriak, Pak Chandra, kami sengaja datang dari Cirebon, kami ingin tahu Pak Chandra, kami ini guru yang karakternya kayak mana. Datang dosen-dosen dari USU kampus Sumatera Utara. Orang Medan itu berkata, Pak dosen itu bang, aku ini dari Sumatera Utara. Jauh-jauh aku dari Medan, ini aku ingin tanya kau satu hal. Setiap kau bicara di Medan, pasti kau berbicara tentang kota.
otak kanan dan otak kiri. Pertanyaanku satu, aku guru selama ini. Pertanyaannya adalah otakku selama ini di mana? Aku mengajar otakku selama ini di mana? Otak kanan kah? Otak kiri kah? Antum nggak perlu datang ke UI bulan depan berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk angkat kedua tangan. Cukup di sini people, hangatkan tangan Anda di suasana dingin kayak gini hanya dengan mengangkat kedua tangan dalam hitungan 3, 2, mulai. Kalau lihat kayak gini, antum yang lagi ngantuk pun lagi fokus sekarang kan? Antum akan berpikir, ya Allah, Anda jangan sampai salah hari ini. Ketika saya bilang angkat tangan, antum berarti sudah ikrar. Pak Henry, saya adalah guru yang karakternya semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Segalau-galau Anda hari ini, ketika angkat kedua tangan, Anda sudah langsung tersenyum hari ini. Kenapa? Karena Anda sekarang dimainkan dinamika otaknya. Pak Henry, saya jangan sampai salah. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Bersama saya kalau ada kayak gini ya, udah sampai jujur aja kita angkat tangan ya. Bukankah ini pernah Anda lakukan di depan murid-murid Anda dan mereka fokus banget kepada Anda? Sekalian saya yang melakukan di depan Anda ya. Mulai. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Mulai. Bisa kali kalau lihat yang putih kan langsung istighfar. Yang salah maju ke depan, pegang di mikrofon. Semakin baca doa dari ini ya. Ada mengatakan ya Allah jangan sampai salah gua hari ini, jangan sampai salah. Mulai. Tutup, 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 buka, buka, tutup, buka, tutup, 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 tutup. Bukti biasa aja ngelihatnya kawan. Ada sampai melotot karena takut pula di sini kawan ya. Kebukaan buat Anda semua hari ini. Nah, guru yang mengesankan adalah guru yang ketika mengajar dia mengesankan di 5 menit pertama. Jangan sampai khutbah tadlis Anda tertebak oleh mereka. Moving. Anda mengajar di soal ulang. Seluruh santri dalam kelas mengatakan, Tuhan, pasti dia akan maju ke depan dulu. Pasti dia bilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua nampak lagi. Pasti dia mengatakan, kaifahalukum. Khutbah tadlis Anda bisa ditebak oleh mereka. Apalagi penceramah. Penceramah pasti kalimat awalnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua jemaah mengatakan, pasti wabihi nasta'in. Wabihi nasta'in. Setelah itu apa? Wassalatu wassalam. Habis amal batu kira-kira beliau mengatakan apa? Puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Ilahi Rabbi. Kira-kira setelah itu apa pada kalimatnya? Yang mana? Pernah dengar ya? Anak juga sampai sekarang nggak tahu yang mana itu ya. Kenapa harus ada yang mana? Bisakah Anda ketika mengajar in 5 minutes, di 5 menit pertama, your student, Santiago mengajarkan I love you, this teacher, saya suka sekali guru ini karena dia mengesankan di 5 menit pertama. Yang biasanya Anda duduk dulu, hari itu Anda gak duduk. Tiba-tiba Anda maju ke kelas dan Anda mengatakan bismillah dalam hitungan 5 mundur, silakan berdiri 5, 4, 3. Pasti satu-satu Antum akan kaget, astagfirullahaladzim ada apa hari ini. Jadilah guru yang mengesankan, interaktif di 5 menit pertama. Don't stay in one place. In-house training mengangkat guru yang ketika ngajar dia tidak berada di satu titik. Jangan sampai antum termasuk anak yang murid tahun 98 masuk Gontor hari itu punya guru bahasa Indonesia. Anak masih ingat sampai hari ini dia ngajar jam terakhir di gedungnya di gedung Komsel Bangun Ali tanggal 18 Februari tahun 98 hari Rabu jam 11.30. Setiap hari Rabu jam 11.30 Ustadz itu dia masuk ke kelas. Ketika masuk ke kelas dengan tegas beliau mengatakan, Jami'an. Kami pun kaget langsung berdiri karena suasana sudah menjelang zuhur, mata kita sudah banyak hayal waktu. Saat itu kami berdiri dan guru itu mengatakan hanya satu kata dengan jelas, jurusan. Kita langsung duduk. Tak ada yang mengantuk. Saat itu guru itu kembali ke meja sambil mengatakan, Ahibadillah.
Iftahu as-sofha as-saminah. Cara ngomongnya tuh perhatikan deh, gak gini ya. Tolong buka halaman 8 ya, tolong buka ya. Iftahu as-sofha as-saminah. Itu suasana di 5 menit pertama tegangnya minta ampun Bapak Ibu. Saat itu kami buka halaman 8, apa yang dilakukan guru? Kami membaca apa yang ada dalam halaman 8 itu, dan guru itu keliling di setiap saf dari murid-muridnya. Keliling terus dia ngecek apa yang bawa buku, ada yang nggak bawa buku, atau ada yang bawa pulpen atau ada yang bawa pulpen. Dia ngecek sampai 30 menit, habis itu jalos. Ketika menemukan satu orang yang bawa buku, dia ngobrol dengan dia. 5 datang bilang kita. Aku tahu, kami pun tegang hari itu setiap hari. Itu ketika guru itu masuk, tiba-tiba jalos. Setelah jalos dia kembali ke meja dan mengatakan, Aibadillah, kafana ta'limuna. Nah, kau dibilang dan saya mengatakan, Alhamdulillah. Guru itu terkenal di kelas kami adalah guru halaman 8. Kenapa? Karena setiap tampil ngajar sekian tahun lamanya, pasti ngajarnya itu di isu akhir dan hanya menyuruh membuka halaman dari lembaran buku yang kami bawa. Ketika acara Rekoni Akbar hari itu, anak MC 90 tahun gontor. Ketika anak pegang itu skrip, saya mengatakan hari ini acara akan segera dimulai. Ternyata yang di depan kami adalah Ustadz yang halaman 8 itu. Anak masih ingat. Apa maksudnya Pak Epi? Apa yang Anda lakukan dalam kelas? Akwalukum wa ahwalukum. Mereka akan nge-save sampai kapan? Anda adalah orang yang pertama ditempelin oleh Ustadz Deni Rustandi. Beliau adalah mudir Ma'hadus Salam. Tempelingan ini itu adalah malam Kamis. Gara-gara anak nggak pakai lawal isem, sekali pakai bapak nama, kembali bapak namanya. Bicara happy. Karena buru-buru masuk muajah malam. Saat itu beliau mengatakan cukup 2 kata, anta guna, tapi dalam banget. Tanpa bertanya apa-apa dan anak tempelin dalam ingatan saya, ya Allah, ini adalah orang yang pertama nempelin saya sepanjang hidup saya. Dan saya ingat sampai kapanpun. Tahun 2007 beliau keluar Ustadz Ali, anak pun keluar dari Gontor. Tahun 2009 anak dapat telepon. Assalamualaikum, saya bicara dari KFH. Ini dengan siapa? Saya di Rustandi di Tasikmalaya. Allah, ini dia orangnya. Dia anak cari sejak lama. Datang anak ke Darussalam Tasik, turun dari mobil, dia mengatakan, ahlan wa sahlan, saya bicara, masya Allah. Terus sekarang udah berpindah. Alhamdulillah dia peluk anak dengan hangat, tapi masih membekas saudara. Yang terjadi tahun 98 hari itu masih berbekas. Apa yang dirasakan dari alam al-mansur, sampai antum merasakan energi itu. Maka ketika antum mengatakan, Pak Hebi, saya tidak suka bete kalau ngajar di kelas. Saya ada lagi banyak masalah. Ketika ada banyak masalah, simpen masalahmu di lantai 1, masuk ke lantai 3, masuk ke kelas. Anda start from zero, dari nol. Karena mereka merasakan energi Anda, negatif kah atau positif kah. Jangan sampai satu-satu Anda mengatakan, Ustaz, Afwan, lagi bete ya. Jangan sampai Ustaz Anda mengatakan, Ustaz, Afwan, lagi bete ya. Karena energi positif kah Anda atau negatif kah, itu dirasakan oleh peserta didik Anda. Anda tanya, Pak Happy, hari ini Pak Happy kayaknya happy aja, tahun baru ini ya happy lah. Namanya happy. Kayaknya lagi gak ada masalah gitu ya, masuk ke dalam kelas terus ngomong depan kami. Kenapa? Jawab kayak gitu. Anda juga punya masalah kawan, tapi masalah Anda simpen dulu sebelum masuk ke gerbang masuk. Pas masuk ketemu saudara Ali, ketemu antum, Anda start from zero, dari nol. Orang tua yang hebat, orang tua yang mengesankan untuk buah hatinya adalah orang tua yang ketika dia pamitan di pagi hari sebelum Anda berangkat kerja, Anda ketemu dengan anaknya sambil mengatakan, nah, ayah kerja dulu saya. Ketika sang orang tua yang kerjanya bontang-lanting sebelum subuh dia harus berangkat ke tempat kerjanya, anaknya masih tertidur pulas, dikecup keningnya sambil mengatakan, nah, bunda kerja dulu. Itu kata-kata sang ayah dan ibu pagi hari itu ketika anaknya lagi tertidur, sekalipun matanya lagi terpejam, tapi
Tapi nantinya dia berdetak sambil mengatakan, ayahku dan ibuku lagi kerja. Ya Allah, Muyassar insyaallah. Dia berdoa untuk kita. Sekalipun Anda yang mungkin belum berumah tangga, murid-murid Anda yang polos-polos itu, tangan-tangan mungilnya dia berdoa, ya Allah, aku punya ustaz. Ya Allah, aku punya ustaz, ya Allah. Andaikan sujudku ini jadi pahala, berikan pahalanya untuk dia. Mungkin untuk melihat kayaknya mereka nggak pernah berdoa. Siapa bilang dalam sujudnya kita harus nuzul dia berdoa untuk kita? Karakter sangat dibutuhkan untuk sang guru juga ini. Maka people, ketika seiring waktu kami merapat ke semua titik di negeri ini, bahwa kami pernah merasakan sebuah ekspresi dari para guru-guru. Ini dia tulisannya. Anak mohon ada yang membaca kasih ini dengan baik. Saudara, silakan Ustazah dibaca. Spirit sang guru menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Infos training hari ini adalah membuka cakrawala rohul mu'alim. Spirit sang guru, dia mampu menggandeng tangan orang-orang sekelilingnya. Spirit sang guru, dia membuka pikiran seluruh santri-santri dan membantu masa depan. Kenapa Natayaka ini segmen kedua? Karena aku akan melihat seorang Pak Untung, dia asli dari Sumeneb Madura, tapi nasibnya tak seuntung namanya. Siapakah Pak Untung itu? Tahun 2017 kami bertemu di SS Suara Surabaya. Pak Untung mengatakan, Pak Chandra, aku adalah guru di Sumeneb Madura. Dan saat di lobi itu kami melihat tayangan seorang Pak Untung yang luar biasa. Siapa Pak Untung itu? Ini tayangannya Pak. Sejak 22 tahun lamanya Untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah